Welcome back di channel YouTube Tugas Mahasiswa Penghayat. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Sony Junaidi, MPD. Filsafat pendidikan, sesuatu hal yang sudah tidak asing lagi ya tentunya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang filsafat pendidikan di Indonesia. Apa saja yang akan kita ulas? Yang akan kita ulas ada 2 poin. Yang pertama yaitu terminologi filsafat pendidikan dalam pemikiran dan praktek pendidikan di Indonesia. Nah, sedangkan yang kedua, bagaimana Pancasila sebagai landasan filosofis pendidikan nasional. Yang pertama kita akan bahas tentang terminologi landasan filsafat pendidikan. Sebelum mendeskripsikan lebih jauh, maka terlebih dahulu kita akan uraikan terminologi dari filsafat jadi 2 frase kata. Yang pertama adalah filsafat dan pendidikan. Filsafat adalah akan membahas sesuatu dari segala aspek yang mendalam. Jadi akan dicari tahu hingga ke akar-akarnya. Itu adalah ciri dari filsafat. Sedangkan pendidikan itu merupakan usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan pendidikan juga berlangsung sepanjang hayat. Nah, oleh karena itu berdasarkan dari terminologi tersebut, filsafat pendidikan dapat dikatakan sebagai usaha untuk mendalami segala aspek dalam dunia pendidikan atau pendidikan. Menurut beberapa ahli menjelaskan tentang filsafat pendidikan, yang pertama adalah Al-Syaibani, di mana beliau menjelaskan bahwa filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Sedangkan menurut John Dewey, filsafat pendidikan merupakan pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir atau intelektual maupun daya perasaan atau emosional. Berbeda dengan Thomson bahwa filsafat pendidikan adalah melihat suatu masalah secara total dengan tanpa ada batasan ataupun implikasinya. Sedangkan Imam Bernadette menjelaskan bahwa merupakan ilmu yang pada hakikatnya adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan. Dan yang terakhir menurut Rudehan bahwa filsafat pendidikan berdiri secara bebas dan diartikan sebagai teori pendidikan dalam segala tahapnya adalah praktek pendidikan di Indonesia. Jadi merumuskan filsafat pendidikan itu sangat perlu dilakukan agar tujuan pendidikan memiliki arah yang sangat jelas. Dan perumusan filsafat pendidikan nasional ada beberapa tahap. Yang pertama adalah harus nilai-nilai yang dimaksud dalam hal ini itu sesuai dengan nilai kebinekaan dan keragaman yang disatukan di bawah ideologi Pancasila. Sehingga dalam garis besarnya itu kita tidak melenceng dari tujuan pendidikan itu sendiri. Dan yang selanjutnya bahwa didasarkan pada genealogis historis, di mana keberadaan bangsa Indonesia itu tidak akan dapat dipisahkan dari pengalaman sejarahnya yang sangat panjang mulai dari zaman kerajaan hingga zaman kolonial, sehingga dalam pendidikannya itu sangat menitiberatkan pada kebudayaan yang berbineka, karena di Indonesia itu kan terdiri berbagai ribu pulau, suku, budaya, etnis, dan sejenisnya. Dan selanjutnya adalah dalam menciptakan pendidikan nasional itu juga harus memperhatikan kehidupan bangsa-bangsa lain, sehingga dalam kualitasnya itu dapat dimengerti, dipahami, dan memiliki kualitas yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain dan harus berlaku universal tentunya. Dan selanjutnya rumusan filsafat pendidikan di Indonesia itu bersifat perennialisme, di mana berpusat pada pelestarian dan pengembangan budaya,
Selanjutnya untuk pendidikannya progresif, berpusat pada pengembangan peserta didik, sehingga peserta didik itu lebih dapat tumbuh dalam subjek didik yang mengarahkan pada perkembangan bangsa lain juga. Nah, selanjutnya adalah Pancasila, di mana Pancasila ada sebagai landasan filosofis pendidikan nasional. Sesuai dengan peraturan, sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang juga tertuang dalam Kitab MPR RI nomor 11 MPR 1988 tentang dasar pendidikan adalah Pancasila. Selanjutnya ada pada pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 yang menetapkan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengusahakan bahwa pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri. Hal tersebut tertuang dalam setiap butir Pancasila yang memiliki tujuan yang sesuai sebagai dasar pelaksana pendidikan yang berkarakter dan berkualitas secara kognitif maupun moralnya, yang dapat diuraikan sebagai berikut. Di sila pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, di mana pendidikan memperkuat nilai keimanan bagi peserta didik, sehingga akan tercipta insan yang berbudi pekerti luhur. Selanjutnya, di sila kedua kemanusiaan yang dan beradab, di mana pendidikan memberikan peserta didik kemampuan untuk menjadi manusia yang beradab dan dapat menghargai hak orang lain. Jadi lebih memanusiakan manusia. Selanjutnya di Persatuan Indonesia, pendidikan menjadikan peserta didik memiliki sikap bersatu, dan jika ada sikap terpaksa seperti itu akan meminimalisir adanya diskriminasi. Kemudian yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu di dalam pendidikan mengajarkan sikap demokratis, aktif, dan kritis dalam memberikan solusi setiap masalah, sehingga di sana harus menghormati juga pendapat orang lain dan mengedepankan musyawarah sebagai mufakat seperti itu. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan menciptakan bibit yang mampu memberikan keadilan sosial di lingkungan yang ditempatinya. Dan kemudian di Indonesia ini juga praktek pendidikannya selain berasaskan dengan Pancasila, itu tentu saja juga Pancasila ini adalah kajian filsafatnya terhadap Pancasila berangkat dari pemahaman tentang lapangan filsafat yang mencakup metafisika, di mana sumber dari segala eksistensi kehidupan dan kesemestaan ada di sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa merupakan asas yang bersumber dari supranatural dan transidental yang dihayati oleh manusia dengan hati nurani. Bahkan di sila-sila berikutnya juga sangat memperlihatkan tentang kemetafisikaannya. Kemudian epistemologi, di mana sumber dari segala eksistensi kehidupan dan kesemestaan manusia secara kodrati memiliki potensi untuk pengetahuan dan mengolahnya serta dapat mengembangkannya. Kemudian yang terakhir adalah secara aksiologi, di mana di sana mencakup dua hal, yaitu etika dan moral. Etika itu seperangkat nilai sebagai landasan dalam berkehidupan, dan moral adalah seperangkat nilai yang dijadikan pedoman dalam berperilaku, merupakan juga sebagai norma dalam kehidupannya. Dan praktek pendidikan, filsafat pendidikan di Indonesia ini juga tak luput dari seorang bapak pendidik kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro, yang memiliki pikiran-pikiran filsafat yang sangat luar biasa. Yang pertama yaitu adalah filsafat pendidikan dalam metode pembelajaran sistem Among, di mana metode ini menjadi ciri khas kebudayaan Indonesia, terutama kebudayaan Jawa, yang memiliki semboyan Ingarso Sungtulodo, yaitu di depan memberi dorongan, ing madya bangun karso, di tengah membangun kesempatan untuk berkarya, dan tutwuri handayani, dari belakang memberikan dorongan dan arahan. Jadi seorang guru harus memiliki filsafat pendidikan dengan sistem Among tersebut.
Yang kedua adalah konsep tripusat pendidikan, di mana ada peranata keluarga, peranata sekolah, dan peranata masyarakat yang sangat berperan penting dalam mendidik karakter. Dalam peranata keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang merupakan lingkungan yang pertama bagi perkembangan individu. Karena sejak kecil anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga. Awal pendidikan anak sebenarnya diperoleh melalui keluarga. Dalam dunia pendidikan, biasanya pendidikan keluarga ini dikenal dengan sebutan informal, di mana pembelajaran yang terjadi itu adalah pada saat setiap hari ketika anak berinteraksi dengan orang tuanya, dan orang tua itu sebagai panutan bagi anak-anaknya. Dalam keluarga, orang tua punya peran yang sangat penting dalam membentuk dan mengembangkan karakter dan kepribadian anak. Semakin baik kualitas keluarga tersebut, maka kemungkinan besar anak juga akan tumbuh dan berkembang dengan sesuai dengan kepribadian dan karakter yang berkualitas juga. Sedangkan di peranata sekolah, itu merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara formal. Biasanya di sana itu penyelenggara pendidikan saat ini itu lebih mengedepankan fasilitas kepada peserta didik dalam arti student center, bukan teacher center. Nah, peran guru dalam memfasilitasi peserta didik dapat dilakukan dengan banyak cara. Antaranya adalah guru tidak memberikan informasi secara searah, seperti ceramah, seperti itu. Nah, hal ini dilakukan agar peserta didik dapat mempelajari hubungan antara satu bidang studi dengan bidang studi yang lainnya. Dan di zaman kekinian, guru juga harus dapat memfasilitasi peserta didik dengan memanfaatkan kelas online ya. Dan proses pembelajaran secara daring seperti ini juga guru selain sebagai fasilitator, guru juga berperan sebagai kolaborator, mentor, dan pelatih, pengarah, serta teman yang dapat memberikan pilihan dan tanggung jawab besar kepada peserta didik untuk mengalami peristiwa belajar yang nyata. Nah, di peranata masyarakat ini dapat dikatakan bahwa anak itu dapat dipantau pergaulannya di dalam masyarakat, sehingga banyak sekali interaksi secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, anak bermain dengan teman-temannya di luar rumah, jadi mereka dapat melihat sesuatu yang dipertontonkan oleh masyarakat, dan ini juga mereka dapat mendapatkan pelajaran di dalamnya. Nah, di era milenial seperti sekarang ini, penggunaan teknologi itu juga menjadikan penggunanya jarang bersosialisasi secara langsung dengan orang-orang lain, gitu kan? Yang jadi pada saat ini informasi dan tontonan yang diterima oleh anak dari masyarakat melalui televisi juga memang harus dipantau. Keluarga sebagai wadah pendidikan alamiah, di mana keluarga merupakan pewaris nilai, etika, tradisi keluarga seperti gotong royong. Nah, di sini maksudnya adalah bahwa lingkungan keluarga adalah tempat atau media yang utama bagi seorang anak untuk memperoleh pendidikan. Ayah dan ibu sebagai anggota keluarga menjadi pilar pendidik pertama dalam proses perkembangan kehidupan anak. Orang tua di sini tidak hanya sekedar membangun silaturahmi dan melakukan berbagai tujuan berkeluarga, namun juga lebih kepada menciptakan bangunan dan suasana proses pendidikan keluarga sehingga melahirkan generasi yang cerdas, berbudi pekerti luhur, dan sebagai fondasi dasar yang kokoh dalam menapaki kehidupan dan perjalanan anak. Kenyataan tersebut ditopang temuan-temuan teori juga yang menjelaskan bahwa pendidikan yang pertama dan utama adalah di keluarga, sehingga diharapkan keluarga harus senantiasa berusaha menyediakan kebutuhan baik biologis maupun psikologis bagi anak serta merawat dan mendidiknya. Keluarga juga diharapkan mampu menghasilkan anak-anak yang dapat tumbuh menjadi pribadi yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan sekaligus dapat menerima. Jadi beberapa prinsip-prinsip dari Bapak pendidik kita Ki Hajar Dewantara sangat patut sekali untuk menjadi pedoman para pendidik di seluruh Indonesia. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan
dikatakan sebagai usaha untuk mendalami segala aspek dalam dunia pendidikan atau proses pendidikan, yang mendalami juga konsep pendidikan dan berusaha mencari yang hakiki dan hakikat serta masalah yang berkaitan dengan proses pendidikan. Rumusan filsafat pendidikan nasional bersifat perennialisme yang berpusat pada pelestarian dan pengembangan budaya, dan sifat pendidikan yang berprinsip berpusat pada pengembangan subjek didik perlu disempurnakan. Dan filsafat pendidikan padenisme yang progresif melihat subjek didik sebagai bagian dari warga dunia dan mengingatkan warga negara agar tidak didikte oleh perubahan dan tetap memperhatikan akar budaya nasional. Dan kajian filsafat terhadap Pancasila berangkat dari pemahaman tentang lapangan filsafat yang mencakup metafisika, epistemologi, dan arkeologi. Dan praktek di negara Indonesia yaitu dengan metode yang telah diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara, Ing Arso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Demikian tadi penjelasan mengenai filsafat pendidikan di Indonesia. Semoga materi tersebut dapat dipahami dan juga menambah pengetahuan baru untuk teman-teman yang sudah menonton. Bila ada kritik dan saran yang membangun, jangan lupa komen di bawah ya, agar hasil karya kita menjadi semakin lebih baik. Buka puasa, jangan minum soda. Semoga pendidikan Indonesia semakin berjaya. Rahayu, salam waras.